Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ancaman sampah, ya, ancaman kampret itu, ancaman apa namanya itu? Ancaman yang tidak pantas sama sekali gitu loh. Pinjol seakan-akan semuanya sepakat mengancam debiturnya untuk menagih ke tempat kerja, ya. Kampret gak itu kalau seperti itu? Terus di mana letak aturan OJK yang mana di sana dijelaskan pinjol tidak boleh melakukan penagihan di luar dari si konsumen? Sadar nggak sih OJK gitu loh, bahwasanya setiap hari orang ditakut-takuti, bahkan bukan ditakuti aja, sampai mereka lakukan, mereka menagih ke tempat kerja si debiturnya, ya. Terus di mana letak aturan dilarang menagih kepada bukan si konsumen, dilarang menagih di luar dari si konsumennya, dilarang menagih dengan mempermalukan. Dengan menagih ke tempat kerja itu mempermalukan apa tidak? Itu makanya saya bilang OJK pinjol gak ada bedanya, ya. Yang satu katanya dengan dalih mengurus pinjol, dengan dalih mengatur pinjol, tapi aturan dia ya hanya dianggap sampah, ya. Tapi selalu berdalih bahwa pinjol legal mereka patuh aturan, pinjol legal mereka taat aturan, pinjol legal mereka tidak pernah membuat tindakan-tindakan di luar dari aturan yang ada. Sebenarnya dari sisi mana sih mereka melihat gitu loh, ya. Wajar gak hari ini Anda berhenti bayar pinjol semuanya gitu loh? Wajar kan? Itu makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, kompak. Jangan hanya yang satu ingin berhenti bayar pinjol, yang satu masih gali lubang tutup lubang, yang satu memikirkan kapan DC datang ke rumah. Berarti Andanya tidak kompak. Sementara pinjol kompak melakukan penagihan terhadap diri Anda, bahkan mengancam sampai mereka menelpon perusahaan tempat di mana Anda bekerja. Mereka kompak. Masa Anda tidak bisa kompak untuk berhenti bayar itu? Ya, harusnya teman-teman sadar semuanya. Kenapa mereka hari ini merubah cara mereka yang awal adalah gencar-gencarnya untuk datang bersama RT RW, sekarang malah gencar-gencarnya menagih ke perusahaan karena dia selalu berhasil menagih dengan seperti itu, ya. Salah debt collectornya bang, sudah pasti salah. Tapi kesalahan Anda juga ada. Kesalahan Anda apa? Ketika debt collector menghubungi perusahaan Anda, tempat Anda bekerja, harusnya Anda sepakat menghentikan pembayaran. Tapi yang terjadi adalah Anda sepakat untuk menggali lubang tutup lubang. Ini lebih parah lagi. Gara-gara Anda sepakat gali lubang tutup lubang tadi, Anda mencarikan talangan dana ketika debt collector ini menghubungi perusahaan Anda, sehingga debt collector merasa berhasil. Ketika dia mengancam untuk menghubungi tempat kerja Anda, dia mendapatkan pembayaran, sehingga ancaman itu dipakailah terus-menerus setiap hari sampai detik ini. Ya, saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Per hari ini, pinjol mana yang sudah melakukan pengancaman terhadap diri Anda, mau menghubungi perusahaan Anda, tolong isi dengan lengkap di kolom komentar. Pinjol mana itu? Ya, setelah Anda mengisi nanti, Anda sudah mengantongi bukti yang ada, sepakat nggak Anda untuk berhenti bayar? Ya, saya jamin 100% risikonya nggak ada yang berat. Ya, resiko satu-satunya itu hanya BI checking. Pinjol tidak puas kalau Anda hanya diberikan beban BI checking atau nama Anda dimasukkan ke slik. Pinjol tidak puas. Pinjol ini bagaimana dia memiskinkan Anda sehancur-hancurnya. Yang penting mereka mendapatkan uang berlipat-lipat dari diri Anda. Ya, bisa hutang 1 juta itu Anda bayar 10 kali tapi tidak selesai. Itu buat teman-teman semuanya. Kalau Anda tidak membuka pemikiran Anda hari ini, Anda akan benar-benar dihancurkan dengan satu ancaman. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam 2 siang, kami akan alihkan data Anda untuk menghubungi perusahaan Anda. Hanya sebatas itu yang diucapkan DC, tapi Anda ketakutannya nauzubillah. Ya, pikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya. Ini demi Anda semua loh. Kalau Anda terhanyut dalam ancaman mereka, kan selalu saya bilangin, kalau Anda masuk dalam permainan pinjol, ya, debt collector sudah bisa melakukan penekanan, siap-siap Anda akan dihancurkan lebih parah daripada hal ini, ya. Saya berharap buat teman-teman semuanya, pinjol apapun itu, mau 10 besar pinjol legal yang ada di Indonesia, ataupun pinjol-pinjol yang telah resmi, atau apapun, yang jelas kalau dia tidak sesuai dengan aturan OJK, Anda kompak hentikan pembayarannya.
Ya, jangan ada yang takut lagi. Bang, gimana bang? Ada DC lapangan tidak? Bang, mereka berkunjung nggak sih? Kapan sih sebenarnya bang DC ini datang? Jangan ada lagi pertanyaan itu. Hari ini Anda dicaci maki, hari ini Anda diancam, hari ini juga Anda tanamkan dalam hati Anda untuk berhenti bayar selamanya. Ya, jangan Anda pikirkan lagi, bang nanti saudara saya dihubungi, nanti ini dihubungi. Jangan tambah lagi beban pikiranmu. Hari ini dipraktekkan. Mampu nggak Anda untuk mempraktekkan hal ini? Mampu nggak Anda menghentikan semua hal itu ketika Anda diancam untuk dipermalukan? Ya, kan sudah banyak itu di wawancara TV. OJK-nya menyampaikan pinjol legal kami tidak seperti itu. Kalau misalnya pinjol legal kami nanti bertindak di luar aturan yang ada, kita akan cabut izinnya katanya kan. Tapi fakta di lapangannya OJK tidak bertindak sama sekali. Ketika terjadi prakteknya OJK tidak mau tahu. Ya, berarti OJK hanya mengucapkan ketika ada kamera yang menyorot. Supaya apa? Supaya OJK ikut simpati dengan apa yang terjadi pada diri Anda. Sebatas itu. Tapi di balik layar mereka tertawa melihat Anda bodoh katanya kan. Masih mau juga utang 1 juta dibalikin 2 juta. Ya, kan bodoh namanya kayak gitu loh. Makanya sadarlah teman-teman semuanya, yang mana Anda diperbodoh oleh teknologi-teknologi yang ada yang meminjamkan uang, padahal pada dasarnya mereka tidak niat untuk membantu Anda, tapi Andalah yang membantu mereka. Jadi mereka yang sudah kaya makin kaya, Anda yang sudah miskin makin miskin lagi. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau masih ada pinjol-pinjol yang mengancam Anda untuk menghubungi perusahaan Anda, atau bahkan mereka telah menghubungi perusahaan Anda, sepakat semuanya untuk berhenti bayar, karena itu sudah tertuang dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Pinjol dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mempermalukan. Ya, pinjol dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Anda pahami hal itu. Ya, ketika Anda menemukan penyimpangannya, sepakat semuanya hentikan pembayaran supaya debt collector itu mendapatkan efek jera. Kedepannya mereka bisa merubah cara penagihan mereka yang lebih sehat lagi. Ya, sisanya Anda lanjutkan menonton video ini. Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini banyak banget ya yang bertanya ya tentang menghentikan sebar data dan menghilangkan teroran. Itu gimana caranya bang? Saya sudah tidak mampu bayar katanya kan. Dan habis itu bagaimana supaya pinjol itu tidak menghubungi kontak darurat kita. Dan bagaimana juga caranya supaya pinjol itu tidak menghubungi kantor, tidak menghubungi semua tetangga dan segala macamnya gitu loh. Siapa di sini yang mengharapkan banget hal-hal seperti itu untuk saya bahas? Pasti banyak dong teman-teman yang menginginkan hal itu. Mereka tidak menyebarkan data, menghentikan teroran, mereka tidak menghubungi kita sama sekali. Habis itu data kita tidak disebar, tidak ada kunjungan-kunjungan sama sekali, tidak ada mereka menteror Anda via telepon, via WhatsApp, via email gitu loh. Mau nggak? Untuk teman-teman semuanya ya, kalau misalnya Anda mau, tapi jangan marah nanti sama saya ya. Kalau misalnya Anda mau menginginkan seperti itu bukan pinjamnya sama pinjol gitu loh, tapi pinjam sama bapakmu kalau kayak gitu ya kan. Sama orang tua kita aja kita minjem ya kan, Pak pakai dulu Pak duitnya Pak. Misalnya Anda sudah bekerja nih ya, pasti nanti kalau misalnya Anda ada uang pasti akan dipertanyakan lagi, nah gimana nah duit Bapak nah udah dibalikin apa belum gitu loh. Tapi ya teman-teman itu terlalu egois. Kalau saya melihatnya itu terlalu egois gitu loh. Duit pinjol Anda habisin, Anda tidak mau ditagih ya. Bahkan penagihan normal pun dibilangnya teroran gitu lah kan. Penagihan biasa-biasa aja dibilangnya teroran gitu loh. Jadi seakan-akan gimana ya, kita itu kalau sudah masuk yang namanya ke ranah pinjaman online ya, kita sudah paham semua risiko dan konsekuensinya nanti gitu loh. Ini pinjaman online loh. Kekuatan mereka satu-satunya adalah data kita. Jadi bagaimana mungkin Anda berharap ya, ketika Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar, pinjolnya tidak menteror ya, pinjolnya tidak mengancam, pinjol tidak menagih via WhatsApp, pinjol tidak menagih via telepon, pinjol tidak menagih via email. Itu hayalan semata gitu loh. Pinjol dengan sebar data itu ibarat sayur dengan garam. Ya,
Pinjol kalau tidak menyebarkan data itu bukan pinjol namanya. Pinjol kalau tidak melakukan pengancaman itu bukan pinjol namanya. Ya, pinjol kalau tidak menteror Anda terus-menerus itu nggak pinjol namanya. Justru kenapa mereka dibilangin pinjaman online? Karena tidak bertemunya antara si pemberi dan si penerima, mereka hanya berkekuatan melalui data-data yang ada di smartphone. Ya. Pinjol jauh hari sebelum Anda meminjam, mereka telah memarketingkan bagaimana kalau dia menjumpai nasabah yang telat bayar macet, begini persinya. Mereka akan mencarikan cara menagihnya seperti apa. Ya, harusnya yang Anda tanyakan itu bukan menghilangkan ancaman, menghilangkan teroran. Bukan itu yang harus Anda pertanyakan. Yang Anda pertanyakan adalah bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan mental kita sendiri, Bang. Karena saya ini selalu drama. Saya itu selalu menakut-nakuti diri sendiri. Saya selalu membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Itu namanya overthinking. Ya, overthinking ini kalau kita memikirkan hal-hal positif untuk jangka panjang, bagus. Tapi kalau overthinkingnya itu memikirkan hal-hal negatif, ya, untuk jangka panjang, itu luar biasa gitu loh. Anda akan terjebak dalam permainan pemikiran Anda sendiri. Sudah saya sampaikan juga berulang kali buat teman-teman semuanya. Menghilangkan teroran, mengatasi ancaman, menghilangi sebar data itu nggak ada sama sekali. Justru dengan tindakan-tindakan seperti ini, teman-teman selalu bertanya kan, menghapus data gimana? Menghilangkan teroran gimana? Mengatasi ancaman gimana? Supaya pinjol tidak menghubungi di luar konder gimana? Supaya pinjol tidak menghubungi kantor gimana gitu loh. Hati-hati dengan hal itu kawan-kawan semuanya. Ya, karena di luar sana itu semua mata memandang Anda dan mencari momen-momen yang paling pas untuk dia mengelabui diri Anda gitu loh. Ketika Anda menginginkan jasa-jasa yang seperti itu, ketika Anda menginginkan sesuatu yang seperti itu, penipu pada merapat sama Anda. Menawarkan jasa backup data, menawarkan jasa pengalihan data, menawarkan jasa hapus data, menawarkan jasa pelunasan utang dengan berhutang. Hati-hati. Ya. Hari ini kita sudah tidak mampu bayar. Kita sudah tidak sanggup bayar. Buang ego yang ada dalam diri kita. Apa risiko yang akan kita dapat? Diteror. Oke, kita terima. Ya kan? Kalau kita malas untuk nerima teroran ini dari mana? Dari telepon, ganti nomor telepon. Kalau kita tidak bisa mengganti nomor telepon, ya sudah kita terima. Nikmati. Ya kan? Jangan dijadikan itu problem yang berat untuk masa depan. Tetap kita jalani hari-hari kita seperti biasa. Habis itu mereka apalagi? Kita tidak pengen diancam. Kita tidak pengen diancam, ancaman melalui apa? Melalui WhatsApp, ganti WhatsAppnya. Kalau kita tidak mau mengganti WhatsApp, ya sudah terima ancaman itu. Jangan egois gitu loh. Begitu juga dengan email. Ya, seperti yang saya bilangin tadi. Ancaman dan pinjol ketika galbay, ketika telat bayar, itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat sayur dengan garam. Ancaman tentang data-data kita ketika kita telat bayar antara Anda dan pinjol tidak bisa dihilangkan. Itu adalah kekuatan pinjol yang sebenarnya. Ya. Pinjol kalau nggak menakut-nakuti Anda melalui data Anda, itu bukan pinjol namanya. Ya. Justru data Anda itulah yang menjadi kekuatan nomor satu bagi mereka. Apabila nanti Anda macet bayar, atau Anda sengaja tidak mau bayar, atau memang tidak mampu bayar, tapi tetap aja data Anda ini dijadikan senjata untuk menakut-nakuti Anda. Hanya saja sarana yang digunakan oleh pinjol atau debt collectornya selalu dengan hal yang sama. Mereka menakuti Anda dengan sarana komunikasi, telepon, WhatsApp, email. 3 ini aja perkaranya. Ya. Jadi teman-teman hati-hati itu. Jadi kalau Anda misalnya menginginkan, Bang, saya nggak pengen Bang diteror terus, diancam terus. Oke. Anda tinggal putus komunikasinya. Saya sudah putus komunikasinya, Bang. Tapi kekhawatiran saya terlalu berlebihan. Oh, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Coba berdamai dengan pemikiran Anda kembali. Kalau Anda tidak bisa berdamai dengan pemikiran Anda, bagaimana mungkin ya Anda menjalani hari-hari Anda di tengah situasi Anda tidak mampu bayar? Yang terjadi adalah ya Anda akan nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Gali lubang tutup lubang, merugikan diri Anda. Menjual aset-aset yang ada, merugikan diri Anda. Melakukan tindakan-tindakan pidana seperti kasus-kasus yang sudah ada, mencuri, merampas barang-barang orang, itu merugikan diri Anda. Sampai yang terakhir yang paling parah adalah dia tidak tinggal lagi di dunia ini gitu loh. Dia kembali sama yang Maha Kuasa. Ini lebih parah lagi gitu loh. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Intinya nggak ada yang berat. Soal galbay pinjol ini nggak ada yang berat gitu loh.
Justru lebih berat ketika kita tidak punya apa-apa dan kita bingung mau makan apa nanti. Ya, hari ini tidak mampu bayar pinjol, oke, ya sudah, tahan sampai di sana. Yang penting PR Anda adalah bagaimana Anda bisa makan 2 kali sehari. Ya, itu aja. Yang penting Anda masih bisa makan, Anda masih bisa memenuhi kehidupan Anda, ya sudah, bersyukur aja tentang hal itu gitu loh. Gak usah memikirkan terlalu berlebihan yang begana lah, yang beginilah. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda bilangin menghentikan sebaran data, menghilangkan teroran, menghentikan ancaman, jangan menghubungi kantor, jangan menghubungi orang sekitar, itu nggak ada. Buang hayalan itu jauh-jauh. Nanti Anda terperangkap dalam permainan penipu. Ya, itu para penipu sedang berkeliaran itu mencari-cari Anda, di mana Anda akan merasa kekhawatiran, di mana Anda merasa ketakutan, karena ketakutan Anda itu adalah cuan bagi mereka. Ketika Anda ketakutan, misalnya Anda bertanya nih, saya telat bayar di Kredit Pintar misalnya gitu kan, saya berada di daerah Aceh, kira-kira Kredit Pintar datang nggak ke sini? Oh iya, dia akan datang itu. Hati-hati Bu. Jadi sebelum Anda telat, Anda bisa kami bantu, hubungi aja nomor yang ada di bio. Itu hati-hati, hal-hal yang seperti itu mengelabui diri Anda. Dia mencoba mendramatiskan semuanya, membesar-besarkan semua masalah itu, bahkan lebih menakuti Anda dalam hal itu. Tujuannya apa? Ketika Anda ketakutan, Anda pasti akan menghubungi nomor yang mereka sampaikan tadi. Ketika nomor itu Anda hubungi, siap-siap Anda akan diajak minjam kembali menggunakan data Anda. Anda akan diajak dengan yang namanya backup data. Ya kan? Anda akan diajak dengan pembodohan-pembodohan yang lainnya, yang jelas itu adalah berbayar. Ya, itu kesimpulannya. Itu berbayar. Kalaupun itu tidak berbayar, Anda akan membayar menggunakan data Anda nanti. Begitu ada pinjaman cair 1 juta, 40 sama mereka, 60 sama Anda. Yang paling bodoh adalah Andanya, karena Anda menggunakan data Anda sendiri. Belum lagi jasa-jasa backup data. Belum lagi jasa-jasa negosiasi utang. Belum lagi jasa-jasa pengalihan sebar data, menghentikan sebar data. Bodoh semuanya itu. Ya, sekarang Anda itu tidak mampu bayar kan? Bukan tidak mau bayar. Kalau tidak mampu bayar berarti duit Anda tidak ada. Jangan buang-buang uang Anda dengan hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya, dan Anda lanjutkan menonton video ini.